Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 8, semester genap bersama saya, Ibu Hasmi. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. 2. Mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tahukah kalian apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyimak video ini lebih lanjut. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Perhatikan gambar perkebunan cengkeh di sini. Tanaman ini merupakan salah satu produk yang monopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda, VOC, berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut pada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktik monopoli. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Perhatikan gambar peta jalur Anyer Panarukan ini. Pembangunan jalan ini memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa.
Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Batak atau Prancis. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Perhatikan gambar Kebun Raya Bogor ini. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord meminta membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernur, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Ländlich Style. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia ini. Pada masa penjajahan, abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan
tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang semakin tinggi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga, yaitu 1870, keluar Undang-Undang Gula atau Sugarwet yang berisi larangan mengangkat tebu keluar dari Indonesia. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.